Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur ya Tuhan, beberapa kami berkumpul di hadapan-Mu, menaikkan puji-pujian kami kepadamu Allah kami, Allah yang mencintai kami, Allah yang tidak pernah berbohong, Allah yang memegang janji-Mu, dan Engkau juga adalah Allah yang berkuasa di bumi ini dan juga berkuasa sampai selama-lamanya. Engkau jugalah Allah kami dan Allah semua umat manusia. Segala sesuatu ada di dalam tangan-Mu, dan Engkau mau ya Tuhan untuk bersahabat dengan kami. Engkau mau ya Tuhan untuk dekat dengan kami. Bahkan Engkau mau membebaskan kami dari belenggu dosa itu. Berikanlah hati kami terus terbuka untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Hati kami terus terbuka untuk memegang janji-Mu, karena Engkaulah Allah bagi kami yang masih muda. Engkau jugalah Allah kami pada waktu yang akan datang. Itulah sebabnya kami rindu diisi oleh kebenaran-Mu, supaya ada pegangan kami untuk hidup berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam Mazmur pasal pertama. Itu ada orang keluar. Mazmur pasal yang pertama, ya. Mazmur pasal pertama, Mazmur 1, ya. Ayat yang 1 sampai ayat yang ke-6. Mari kita bersama-sama kembali melihatnya, ya. Mazmur. Jadi Mazmur ini adalah kitab puji-pujian, ya, dan juga kitab doa. Ya, kalau saya buat temanya rahasia hidup yang berbahagia, ya. Kalau kita lihat dari Mazmur, belajar kita kitab Mazmur, dari Mazmur pasal 1 sampai 41 itu, kalau kita lihat itu terus saja bagaimana jalan orang benar dan jalan orang fasik. Kita bergantian, ya. Atau kita belajar membaca Mazmur. Kalau membaca Mazmur biasanya bergantian, tahu ya, yang menjorok ke depan, coba yang menjorok ke depan saya, dan yang menjorok ke dalam teman-teman sekalian, ya. Tahu yang menjorok, misalnya ber itu kan ke kanan, ke kiri dia, ya. Yang itu dan nasihat orang fasik itu menjorok ke bawah. Coba kita belajar bermazmur. Berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air,
dan yang tidak layu daunnya. Bukan demikian orang fasik. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Kalau begitu bacanya enak enggak ya? Coba kita ulangi sekali lagi ya, sambil menikmatinya. Berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan yang tidak layu daunnya. Bukan demikian orang fasik. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Iya, apa yang bisa kita nikmati dari firman Tuhan ini? Jadi berbahagia itu siapa nanti berbahagia? Berbahagialah orang yang apa? Yang tidak menurut nasihat orang fasik. Jadi kalau kita kepingin berbahagia, berarti apa? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi kalau kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, ini akan berbahagia. Jadi kalau saya lihat di sini ada tiga jenis orang di sini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan. Kalau berjalan berarti apa? Ada jalannya ya. Kalau berjalan dia berarti mengikuti jalan. Jadi kalau kita mengikuti jalan tidak menurut nasihat orang fasik, kita ini ada potensi untuk berbahagia. Jadi sebenarnya tidak terlalu susah ya untuk hidup berbahagia. Jadi bagaimana kita tahu nasihat orang fasik ini untuk tidak kita turuti? Jadi kalau kita mau berbahagia, berarti ada tiga yang harus kita hindari. Jadi tahu artinya orang fasik? Apa artinya orang fasik? Kalau dia buat di sini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Berarti kalau orang yang berbahagia itu dia salah satu apa? Dia mengenal apa? Orang fasik. Jadi kalau kita tidak mengenal mana orang yang fasik, mana orang yang takut akan Tuhan, berarti kita tidak punya potensi untuk berbahagia. Orang fasik itu berarti apa? Siapa yang fasik ya?
Gini, pas ya? Iya. Jadi kalau kita mau berbahagia, janganlah dijalani apa yang dinasehatkan oleh orang fasik. Makanya orang yang berbahagia itu dia mengenal mana orang fasik, mana orang lawan orang fasik apa? Hah? Orang benar, terus apa lagi lawannya? Orang fasik berarti apa? Orang tidak fasik ya. Jadi orang fasik itu kira-kira orang fasik kira-kira apa? Orang fasik? Hah? Iya. Iya. Jadi orang fasik apa? Firman Tuhan dia tahu. Ini sering dikatakan Yesus orang apa ini? Orang Farisi. Firman Tuhan dia tahu, tapi dia tidak hidup dalam firman. Sampai di sini dulu. Wah, ini kan kita belajar pintar ini. Jadi orang fasik itu dia tahu firman Tuhan, tetapi dia tidak mau menjalani firman Tuhan itu di dalam hidupnya. Itu orang fasik. Iya. Kalau orang seperti ini, nasihatnya berarti apa? Nasihat orang fasik pastilah, kalau nasihat orang fasik berarti pasti apa? Hah? Bagaimana? Iya. Jadi kalau orang fasik ini nasihatnya, pastilah menuntun kita menjadi fasik juga kan? Makanya kalau dengar nasihat orang, dengarkanlah orang yang sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Kalau dia hanya tahu ngomong firman Tuhan, tetapi dia tidak melakukan firman Tuhan itu, kalau kita nanti dengarkan nasihatnya, pastilah kita tidak akan berbahagia. Ya, ada yang mau ditambahkan sampai di sini? Jadi yang didengarkan apa? Siapa yang perlu didengarkan kalau begitu? Orang yang tidak fasik. Tapi ini rumitnya kan sekarang gitu ya. Kebanyakan, bukan kebanyakan, di mana-mana orang fasik. Jadi kalau begitu apa yang kita lakukan? Tapi dia katakan orang fasik ini pasti, siapa yang fasik itu pasti apa? Pastilah dia tidak berbahagia hidupnya. Ya, tidak berbahagia hidupnya. Jadi kalau orang yang tidak berbahagia, kita dengarkan yang tidak berbahagia itu, kita pun akan menjadi. Makanya orang fasik itu kira-kira sinonimnya apa? Fasik. Terus apa lagi? Munafik. Jadi orang yang munafik itu, apapun nasihatnya, kalau kita ikuti, kita tidak akan berbahagia nanti. Ini Daud yang ngajarin kita. Makanya Daud akan mencari guru-guru atau penasehat-penasehat yang tidak fasik.
yang menyatakan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu. Ya. Orang inilah orang yang akan berbahagia pada waktu yang akan datang. Ya, gimana ini kalau sampai begini? Jadi pintar dia, tapi dia tidak melakukannya. Ya, apa yang dia ketahui tapi dia tidak lakukan. Dia katakan, kalau mau berbahagia, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Maka carilah penasehat kita bukan orang munafik. Carilah penasehat kita yang dia dengar firman Tuhan dan dia berusaha hidup di dalam firman Tuhan itu. Tapi kalau dia hanya menasehati, tapi dia pun tidak hidup di dalam firman Tuhan itu, makanya orang itu tidak akan berbahagia. Makanya kalau kita belajar munafik, kita belajar fasik, kita tidak ada harapan untuk hidup berbahagia. Sampai di sini kira-kira ya ada respon kita. Jadi kalau mau iya. Ya, kalau kita lihat Mazmur ini, dia katakan apa? Berbahagialah. Wah, jadi kalau orang yang tidak mendengarkan nasihat orang fasik, pemazmur katakan, kamu ini adalah orang yang berbahagia. Makanya kadang-kadang kan kita lihat, anak ini punya masa depan memiliki kebahagiaan. Kenapa? Karena dia tidak menurut nasihat orang fasik. Karena dia bilang gini, karena dia kan nggak melakukan firman Tuhan ini ya. Kalau kita sungguh-sungguh lakukan firman Tuhan, dia bilang apa? Hah? Pendeta nggak ada sikap. Ah ini orang-orang ya tahu firman Tuhan. Karena dia hidupnya begitu. Kita dengarkan sama dengan dia. Kita juga tidak sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan itu. Kalau tidak sungguh-sungguh jadinya apa? Kita tidak akan mungkin berbahagia. Makanya kalau apapun katanya, ya kalau dia tidak sungguh-sungguh takut di dalam Tuhan, jangan dengarkan nasihatnya. Misalnya lah, ini kalau orang yang tahu kan, misalnya PI kan gitu ya. Latih kaki kita, kari lemas kaki kita. Mankai pelangai. Ini kan Tuhan katakan apa? Pergilah. Sekolah mainalah ukurkan. Katanya lagi kan. Sehingga apa? Sehingga kita menahan diri kita untuk melakukan firman Tuhan. Kalau kita menahan diri kita melakukan firman Tuhan, adakah potensi kita hidup berbahagia? Jadi, iya, pada waktu yang akan datang. Padahal Tuhan katakan apa? Apa yang Tuhan katakan? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu.
Makanya kita ini tidak berbahagia karena apa? Karena terlalu banyak mendengarkan nasihat orang fasik. Lebih baik tinggalkan saja nasihat orang seperti itu. Wah, ini diajarin kita ini. Ya. Ada lagi kira-kira yang tahu contoh-contohnya. Makanya kita kadang-kadang apa? Terlalu banyak mendengarkan nasihat orang fasik. Kalau nasihat orang fasik ini kita dengarkan terus, sulit harapan bagi kita ke depan untuk hidup berbahagia. Ada yang mau tambahkan kalau begitu? Panang belinah pikrina nala bagaina pendahinna. Ukurkanlah masa depanmu, katanya. Dia tahu firman Tuhan banyak ini, tapi ini nasihatnya. Kalau nasihat orang benar apa? Sudah capek kita kalau nasihat orang yang benar apa? Ya. Kalau nasihat orang yang hidup mau di dalam Tuhan apa? Sudah capek pun terus dia pikirkan apa? Apalagi yang kulakukan untuk Tuhan? Kalau mudah pun kita tidak berikan hidup kita, jangan harap setelah kita dewasa kita hidup di dalam Tuhan. Makanya Mazmur katakan, yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, berbahagialah kamu. Jadi kenapa orang tidak berbahagia banyak? Karena terlalu banyak dia mendengarkan nasihat orang fasik. Jadi kalau kepingin berbahagia berarti apa? Belajar dong sekarang, dari sejak sekarang. Tuhan, aku mau hidup berbahagia. Ya, banyak orang fasik ini ngomong saja untuk melemahkan aku melakukan firman Tuhan. Ya. Dan dia akan membawa kita juga menjadi fasik. Apa artinya fasik? Ya, misalnya yang tadi, banyak pun yang dikerjakan di situ. Iya, dia diam saja membiarkan orang lain. Itu pasti nasihat orang yang seperti itu akan membawa kita juga. Makanya 1 Korintus pasal 15 bilang apa? Pergaulan yang buruk akan merusak kita. Maka nasihat orang fasik ini didengar akan merusak kita. Ya, yang kedua, berbahagialah orang yang tidak menurut nasihat orang fasik dan tidak berdiri di jalan orang berdosa. Ya, jadi ini tadi orang fasik, ya, orang fasik yang kita katakan tahu firman Tuhan, tapi dia tidak hidup di dalam firman Tuhan. Kalau orang berdosa itu berarti apa? Orang berdosa artinya apa? Apa artinya berdosa? Melawan Allah atau melawan firman Tuhan. Ya, ini asal firman Tuhan dia tahu, dia lawan. Ya, dia lawan firman Tuhan. Maka dia katakan dia berdiri di jalan melawan firman Tuhan. Berarti apa? Ini tidak akan berbahagia. Dia berdiri di jalan orang yang berdosa. Ya, dia berdiri di jalan yang tidak peduli firman Tuhan. Kalau mau berbahagia, janganlah kalau itu tahu dosa, jangan berdiri di situ. Ya.
Berarti apa? Kalau mau berbahagia, tahu itu dosa, jangan berdiri di situ. Kalau jangan berdiri di situ berarti apa? Misalnya di depan kan, jangan berdiri di depan berarti berdiri di mana kita? Iya, di belakang. Kalau tahu tempat kita ini adalah dosa, jangan berdiri di situ. Kalau kita memang mau hidup berbahagia. Ya, ada lagi yang mau kira-kira. Misalnya nyontek, jangan berdiri di situ kalau mau berbahagia. Karena kalau kita coba di situ, ini akan merusak karakter kita ke depan. Kalau karakternya rusak, bagaimana dia bisa berbahagia? Ya, itu yang dia katakan. Berbahagialah kalau kamu tidak berdiri di jalan orang yang berdosa. Yang berarti apa? Kalau di jalan orang yang berdosa ini, ia berbual sering. Jangan. Kalau dia berbual, berbuallah dia. Tapi kita jangan berdiri di tempat dia berdiri. Kalau memang kita mau hidup berbahagia. Jadi kenapa kita tidak berbahagia? Karena kita berdiri, walaupun kebanyakan berdiri di situ, orang yang banyak itu tidak akan berbahagia. Kenapa tidak berbahagia? Orang yang nyontek itu, lihatlah nanti, pasti dia tidak percaya diri. Ya, tinggi pun nilainya, tapi dia tidak percaya diri. Karena dia tidak pernah membawa pribadinya yang asli. Ada yang mau tambah sampai di sini? Jadi mau berbahagiakah kita ini? Ini bapak-bapak ini. Bagaimana Santra? Mau berbahagia? Bagaimana caranya? Jangan, maulah aku hidup berbahagia ya. Ini caranya. Ya, nggak susah kan? Kalau dari Kabancah mau ke Brastagi nggak susah. Jangan stop mobil pribadi, itu nanti nggak nyampe-nyampe. Iya. Iya, kadang sirah pasti ayo katanya. Tapi kalau mobil pribadi itu bagus di stopin ya. Gila ini pikir orang. Iya, iya kan? Ya itu walaupun agak lambat kita pasti nyampe. Ini asal mobil cantik. Aku mau ke Brastagi. Iya. Bukan saja nggak dinaikkan orang, dihina orang kita. Tapi kalau Sigantang Sirah kita stop, wah, paling-paling yang full kali. Kalau full pun kalau kita stop, silahkan. Kalau mau berbahagia, ya silahkan. Jangan dengarkan nasihat orang fasik. Makanya kita berbahagia ini, kalau kita lihat di sini, kita berbahagia ini karena kita sendiri menjaga diri kita untuk supaya jangan dicemari oleh keliling kita. Tapi nanti nggak ada temanku, kita mau berbahagia atau punya teman banyak tidak berbahagia, mana yang dipilih? Mana yang dipilih? Hah? Gitu. Berbahagia lagi tapi menjadi orang apa kita ini? Public figure gitu. Ya, nanti bukan public figure. Public figure nanti mabuk kita. Ini dia katakan ya. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi orang berdosa ini ada 3 di sini ya. 1 fasik, tahu firman Tuhan tidak melakukan. Ini adalah memang orang yang tidak peduli firman Tuhan. Ketiga Pak, pencemooh.
Pencemooh itu artinya apa? Pencemooh itu berarti apa? Hah? Kecenderungannya apa? Menghina Allah. Kecenderungannya mengejek Allah. Jangan duduk. Kalau kita duduk dekat dia, jadi apa? Kita tidak akan sadar nanti. Maka kita pun ikut mencemooh Allah. Coba, Allah yang kita cemooh, bagaimana jadinya hidup kita kalau kita mencemooh Allah? Jadi siapa orang yang berbahagia itu? Yang dia usahakan duduk dekat siapa? Dekat orang yang takut akan Tuhan. Ya, duduk maksudnya di sini dalam waktu yang lama. Jangan nanti masuk naik segantang sirah pun aku mau duduk siap di mana? Ini pencemooh atau yang mana? Ya. Wah, ini nanti kita stres terus ini kalau begini. Ya, tapi kalau dia mencemooh di situ ya belajarlah untuk ganti yang di sana. Kalau yang belakang yang menghina Allah di situ, pindahlah tempat duduk di sana. Yang takut akan Tuhan. Karena kalau yang takut akan Tuhan kita duduk dekat dia, bagaimana? Kita akan dikuatkan oleh mereka. Tapi kalau yang mencemooh ini, kita terus duduk dengan dia. Akhirnya kita tidak merasa cara hidup mereka ini sudah merusak cara kita. Makanya kenapa kita tidak PA lagi? Karena kita tadi duduk dalam pencemooh. Kalau kita duduk mencemooh Tuhan, kapan kita bisa berbahagia coba? Kalau kita cemooh yang maha kudus, yang maha mulia, yang maha kuasa, kalau kita cemooh itu bagaimana? Ada yang mau ditambahkan kah kalau begitu? Jadi kita mau berbahagiakah? Caranya, lihatlah di mana kita duduk. Kalau duduk di tempat orang yang 90% bahasanya bahasa kotor, mintalah kepada Tuhan, Tuhan, di manakah aku duduk? Tuhan, berat kurasa ini. Kepada siapakah aku minta nasihat? Tahu kan anaknya si Salomo kepada siapa dia minta nasihat? Ada penatua yang takut di situ akan Tuhan. Dia tidak mau mendengarkan nasihatnya. Tapi pencemooh ini tadi, dia minta nasihat ke sana, dia bilang apa? Akhirnya apa? Si Rehabiam ini menjadi hancur. Makanya kalau ini kita dekati, iman kita akan menjadi hancur. Kalau ini kita dekati, makanya tidak ada lagi kerinduan kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Kalau ini kita dekati, kita akan menjadi fasik. Hanya datang kebaktian saja. Kalau tadi saya lihat di mana ya? Di sini kurasa. Di kitab Yesekiel dia bilang begini. Hai Yesekiel, engkau menyatakan firman Tuhan, tapi bangsa Israel mendengarkan engkau seperti mendengarkan orang yang bernyanyi, berkolong-kolong. Kalau orang berkolong-kolong nyanyi itu, setelah dia nyanyi, pikiran orang bagaimana? Mencilik lah dia tahu apa isinya, tapi mencilik kan seorang. Ya itu yang dia buat. Jadi kalau begini, di mana nanti kita duduk? Dan di Kamjau Surkundul. Mau berbahagia, jangan bersurkundul. Ya. Dengarkanlah ini gitu ya. Aku mau berbahagia dan tidak akan mungkin iman kita dikuatkan kalau
bersama orang fasik. Ya. Tidak mungkin kita sejahtera dalam Tuhan kalau kita ada bersama-sama dengan pencemooh ini. Nanti kita tidak merasa bahwa ya ini sudah enak. Untuk dari semua bahasanya ini untuk membersihkannya dari pikiran kita sudah berat. Ya, itu kata firman Tuhan. Oke, kita teruskan ayat 2. Mari kita baca. 1, 2, ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Makanya kalau ini menjadi sahabat kita, Pak, tidak akan dibawanya kita merenungkan firman Tuhan. Kalau ini yang kita dengarkan nasihatnya, kita tidak akan dibawanya ke dalam firman Tuhan. Orang berdosa tidak akan membawa kita lebih dekat dari firman Tuhan. Demikian juga pencemooh ini tidak akan dibawanya kita dekat dengan firman Tuhan. Kalau kita tidak dibawa dekat dengan firman Tuhan, jadinya apa? Kalau tidak dekat dengan firman Tuhan, dekat sama siapa? Dekat sama siapa? Dekat sama siapa? Iya, makanya dia katakan di sini ya, berbahagialah orang ini dan orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ya, jadi orang yang mulai menyukai Taurat Tuhan itu nanti hidupnya apa? Iya, kalau dia mulai membaca firman Tuhan, itu kesukaannya. Orang inilah punya masa depan untuk hidup berbahagia. Makanya kalau ini kawan kita, kapan bahagianya coba? Kalau nasihat inilah kita dengarkan. Aku ada pacarku, untung gue tidak. Kau perlu kelebihin siti kalau sakrei, wah, langsunglah seperti ini coba. Makanya asal ada yang ngelamar bagaimana? Tapi kalau yang dekat dengan Tuhan dia bilang apa? Iya, bawalah yang membawa kamu lebih dekat dengan Tuhan. Bagaimana dia nggak berbahagia itu? Tapi kalau ini nggak akan kita bisa dibawanya dekat dengan firman Tuhan. Saya tahu berat ya. Makanya sekarang banyak orang berbahagia enggak? Banyak orang bisa dengan Tuhan mempercakapkannya antara remaja enggak? Atau malu kalian? Mendiskusikan firman Tuhan sesama kita. Kalau dulu rindunya seperti ini, itulah dalam sejarah gereja, itulah lambang gereja kita kan? Ya. Karena pahit semua kan? Makanya orang tahu kalau sudah begini kakinya berarti ini orang percaya. Makanya dia ke sudut sana membicarakan untuk menghangatkan firman Tuhan. Tetapi karena banyaknya ini bagi kita, malu pun kita menyatakan firman Tuhan ini akan digenapi. Kan boleh cari ya. Ya, siapa yang senang firman Tuhan? Coba dekati supaya kita dikuatkan dengan Tuhan ini, dan Tuhan akan menguatkan kita dan akan memakai kita. Kalau Tuhan memakai kita, pasti kita ada persekutuan dengan Tuhan. Dan dia katakan,
yang kesukaannya Taurat Tuhan. Jadi kalau kita tidak suka ini ya, di mana jalan kebahagiaan kalau kita tidak suka ini coba? Kalau sukanya apa? PS, apalagi kesukaannya. Coba kalau PS ini kesukaan kita, coba masa depan kita kalau kita pikirkan, kira-kira kalau gini 30 tahun lagi bagaimana kira-kira? Coba, gimana ini? Makanya kita sudah mati pikiran ini. Oh, makan. Gitu lagi. Orang sudah merenungkan firman Tuhan. Kalau merenungkan firman Tuhan nanti dipanggil Tuhan kan sudah bisa banyak menguasai firman Tuhan, entah kemana Tuhan bawa. Iya, makanya kalau Anda memiliki kesukaan Taurat Tuhan, itu berarti ada masa depan berbahagia yang menunggu kita. Jadi kalau begitu, ada potensi kitakah ini untuk hidup berbahagia pada masa yang akan datang dengan lihat ini? Kalau di sini berapa persen kita dengarkan nasihat orang fasik? Makanya ada pendetanya lari dia, tapi kalau orang fasik di situ, kata, gimana coba? Ya, kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang terus kemudian dan yang merenungkannya. Merenungkan berarti apa? Iya, merenungkan berarti apa? Sendiri, ya. Itu artinya merenungkan. Bukan memperdebatkan firman Tuhan. Tapi banyak sekali dia menyantap, merenungkan, mencari arti firman Tuhan itu secara apa? Secara pribadi. Secara pribadi ini apa artinya coba? Makanya kenapa Daniel itu akhirnya kokoh hidup di dalam firman Tuhan. Dia mulai merenungkan, ya. Kalau kita lihat kemarin zaman Samuel itu, ya. Zaman Samuel itu, ya, mulai dia merenungkan, tahu kesalahan orang tuanya, yang nenek-neneknya, sehingga mereka menjadi runtuh. Makanya timbul kekuatannya. Karena apa? Karena dia mencoba merenungkan firman Tuhan secara pribadi. Ya, dia katakan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dia akan berbahagia ini. Coba, merenungkan berarti apa? Merenungkan kalau di komputer itu apa artinya merenungkan? Ditampilkan ke layar. Ini ada layarnya di dalam ini kan? File-filenya pun ada di dalam ini. Oh, kita masuk Mazmur pasal 1, suruh apa yang Anda tahu. Kan gitu ya. Ya, coba masukkan lagi ke layar ini. Ya, tabrakan beruntun di Green Hill Sukamakmur. Wah, langsung tanggapannya apa? Berapa yang meninggal, berapa kerugian, bagaimana macetnya. Kalau begitu bagaimana? Ya, tampilkan lagi ke layar misalnya. Ya, apalagi yang kita tampilkan? Ya, silakanlah. Ada yang mau ditambahkan sampai di sini? Mau berbahagiakah? Bagaimana buat caranya dari sekarang? Tuhan, aku mau hidup berbahagia, mau dipakai oleh Tuhan. Maka harus belajar siapa penasehatku, di mana aku berdiri, di mana aku duduk, ya, di mana aku duduk, dan apa yang kuisi ke dalam
Ya, apa yang kuisi ke dalam? Kalau kami dulu remaja, apa yang diisi di dalam? Nak, cewek cantik. Kalau itu diisi ke dalam gimana coba? Langsung bilang, Cemjin. Ini kalau ini diisi gimana coba? Padahal Mejin katanya karena tahu dia kalaupun dilamarnya nggak diterge orang, makanya ya supaya dia menang, iya karena nggak ya terlalu tinggi standarnya lah. Karena bagaimanapun nggak menang ya supaya menang dia, bilanglah dia, ya puas rasanya. Kalau gini ya bagaimana kita berbahagia coba? Tetapi berbahagia orang yang kesukaan. Makanya kalau mulai kita menyukai firman Tuhan, pasti hidup kita apa? Pasti hidup kita menyukai firman Tuhan. Kalau Tuhan katakan jangan, pasti kita akan menghindar. Kalau kita menghindar, berarti kita terhindar dari mana? Dari kecelakaan. Tapi kalau yang ada yang positif akan dikuatkan oleh firman Tuhan. Sehingga kita terkebiasa dengan memegang firman Tuhan. Dan apa yang dikatakan Tuhan itu pasti akan jadi. Yang kesukaannya Taurat Tuhan. Jadi kawan ini semua bagaimana? Lihat aja nanti 10 tahun ke depan di mana kebahagiaannya. Anda mulai lakukan seperti ini, akan nampak kemudian kita akan dibekali oleh Tuhan, dekat dengan Tuhan, maka hidup kita akan banyak dengan kenangan yang manis. Ya, kemarin kami liturgi di situ ya. Liturgi di situ datang kawan-kawan saya karena pernah kami dibuat dulu permata tipa lira. 3 panah lingga raya. Wah, dia rebutlah. Bang minum kita. Baru dia bilang, waktu kita pemuda, ini belum bertobat ya, waktu sama-sama PA apa semua. Sampai sekarang bang katanya, belum ada kenangan manis seindah kenangan kita dulu. Coba. Tapi kalau dalam pencemooh ini, dia jumpa 3 tahun, kenangannya apa? Ugang bernasi tukulkan mumbarenda. Wah, coba. Lalah kau ngoparapna? Iya, coba kalau itu yang dibuat coba. Tapi ini minum kita bang katanya. Ya saya bilang, ya mari kita minum. Ya, rupanya adiknya itu pun kawan saya. Baru langsung Mama Ria pun, jenakam dah katanya. Karena memang saya rasanya memang turangnya kali kan gitu. Tapi kalau dulu pernah dia kuhina, ketemu bagaimana coba? Makanya dikatakan orang yang kesukaannya Taurat itu renungkanlah. Apa renungkan? Waktu saya lihat di sini ya, coba kita lihat Yesekia, pasal yang ke-36. Tadi waktu saya renungkan, wah hebat juga ini Tuhan gitu. Kadang-kadang waktu kita dihina ini kan rasanya berat kali kita rasanya. Tapi bangsa Israel di sini ketika dia dihina oleh Tuhan, dikatakan oleh Tuhan. Coba pasal 36 ya, saya cepat-cepat baca. Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel. Katakanlah hai gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Oleh karena musuhmu itu berkata mengenai engkau, syukur. Bukit-bukit yang dahulu kala sudah menjadi milik kita. Ya. Jadi kata musuhnya seperti ini. Oleh karena itu bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan. Oleh karena ya sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi, mengingini kamu supaya kamu milik
sisa bangsa-bangsa, oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak diperguncingkan orang. Ya, dia ini diperguncingkan orang karena dia dihina oleh karena Tuhan. Ayat 4, mari kita baca 1, 2 ya. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarkanlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, dan reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, dan yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa di sekitarnya. Ayat 5. Oleh karena itu beginilah firman Tuhan Allah. Aku pasti berfirman dalam api cemburuku, melawan sisa bangsa-bangsa, dan melawan seluruh Edom, dan menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimiliki dan habis dicara. Ya, itu yang dikatakan. Dan oleh karena itu bernubuatlah mengenai tanah Israel dan gunung-gunung dan bukit-bukit dan alur-alur sungai. Sungguh aku berfirman dalam amarah cemburuku, oleh karena kamu menanggung noda yang ditimbulkan oleh bangsa-bangsa. Oleh sebab itu firman Tuhan Allah, aku bersumpah bahwa bangsa di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda. Maka kamu gunung Israel bertunas kembali dan memberi buah untuk umatku Israel, sebab mereka akan segera kembali. Hatiku akan baik kembali dan aku akan berpaling kepadamu, dan kamu akan dikerjakan dan ditaburi. Coba. Awalnya orang ini apa? Dihina orang dan diperguncingkan orang. Tahu semua Tuhan. Dan Tuhan katakan apa? Oleh sebab itu, maka hatiku, hai gunung-gunung Israel, akan bertunas kembali dan memberi buah untuk umatku, sebab mereka akan segera kembali. Hatiku akan baik kembali dan berpaling kepadamu, dan kamu akan dikerjakan dan ditaburi. Aku akan membuat manusia banyak atasmu, segenap kaum Israel dan keseluruhan kota didiami reruntuhan bangunan. Dan ayat 11, mari kita baca 1, 2 ya. Aku akan membuat banyak manusia dan binatang banyak di atasmu, dan mereka akan bertambah banyak dan beranak cucu, dan aku akan membuat kamu didiami kembali seperti keadaanmu semula, dan berbuat baik kepadamu lebih daripada keadaan dahulu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Enak kan? Kadang-kadang waktu kita dihina merasa apa? Merasa berat ya. Tapi ini apa? Rupanya waktu kita dihina itu, kalau di sini apa? Didengar oleh Tuhan. Maka Tuhan katakan apa? Aku akan mengerjakan kamu menaburi segala yang baik, membuat ternakmu menjadi banyak, membuat manusia menjadi banyak, dan aku akan membuat engkau lebih daripada yang sebelumnya. Jadi kalau kita renungkan seperti itu, akhirnya apa? Ini waktu di Babel ya. Akhirnya di Babel habis mereka yang mengolok-ngolok Tuhan ini, dan bangsa Israel ini akan menjadi kuat kembali. Coba kalau kita renungkan, kita sakit hati kah dihina? Baru kita langsung dibawa berdoa ya. Tuhan, engkau telah lakukan seperti ini bagi bangsa Israel ketika di Babel. Tapi engkau mengerjakan semua. Bekerjalah di dalam aku. Kalau kita renungkan kan membuat kita kuat kembali kan. Kalau enggak, kadang-kadang kita yang melakukan firman Tuhan ini sering dihina. Akhirnya dikatakan apa? Kenapa kita berbahagia? Mazmur 1 tadi ayat 3. Kita baca 1, 2 ya.
Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa katanya? Orang yang tidak mengikuti nasihat orang fasik, tidak berjalan di dalam orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan cemaah, tapi sebaliknya dia menyukai firman Tuhan dan merenungkannya, dia akan seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Ya, akan menghasilkan buah. Ya, kalau kita lihat pohon ini, buahnya ada, terus apa lagi? Daunnya hijau, akarnya segar untuk mendapat makanan. Pada waktu mereka semua kering, pohon yang di tepi aliran ini tetap, lihatlah aku. Pada musim kemarau ini pun dia berbuah. Orang itu pada musim kemarau kering semuanya, tapi dia pada musim kemarau masih ada sukacita. Tapi katanya, kalau kamu tidak melakukan ini, ayat 4. Mari kita baca 1, 2 ya. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam di tiup angin. Sebab itu orang fasik tidak tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Keren mereka ya. Tapi tahu kerennya keren apa? Keren sekam segunung. Ya, jangankan angin puting beliung, angin kencang saja rata dengan tadi hebat. Kenapa ini sekam ini kemarin besar kali kayak gunung, tapi ketika angin aja datang, nggak ada apa-apa. Tapi kalau gunung batu, jangankan angin, kecuali gempa ya. Kalau gempa bisa ke bawah, kalau anginnya nggak apa-apa. Yang artinya apa? Kalau kita tidak merenungkan itu, hebat pun kita kelihatannya sekarang, akan menjadi seperti sekam hidupnya. Kalau seperti sekam apa? Yang dia kumpulkan tidak akan membahagiakan dia. Tapi orang yang seperti ini akan berbahagia nantinya. Siman tambahan. Ada yang mau ditambah? Ada yang mau melamar hidup berbahagia ini? Syaratnya belajarlah, jangan fasik. Belajarlah mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Jangan dengarkan nasihat orang fasik. Orang fasik tahu firman Tuhan, tapi kelakuannya tidak pernah seperti pengetahuan. Orang seperti itu, apapun dikasih nggak akan bahagia. Uang sebanyak apapun dikasih nggak akan bahagia. Ya, suami yang bijaksana sebagaimanapun orang seperti ini tidak berbahagia. Tetapi orang yang tidak mendengarkan orang fasik, dia akan berbahagia. Ada yang mau ditambahkan kah? Ada yang mau berbahagia di sini? Hah? Jadi kapan kita coba ini? Pokoknya 3 yang harus dihindari. Ya. 1 yang harus dipupuk. 3 yang dihindari apa? Di mana dia kupingnya siapa yang dia dengarkan, di mana dia berdiri, di mana dia duduk. Dan dia pada waktu sendiri dia mencoba merenungkan firman Tuhan. Kalau baca saja enggak, bagaimana merenungkannya? Masih adakah di antara kita ini merenungkan firman Tuhan di rumah? Selamat sore.
Masih ada merenungkannya? Kalau nggak ada, Anda tahukah orang apa Anda ke depan? Karena firman Tuhan ini tidak mungkin disangkal. Kalau tidak ada minatnya sendiri merenungkannya, nggak kan kebahagiaan itu. Kalau dulu nyanyian kami, hanya mimpi katanya. Hanyalah kebahagiaan itu mimpi. Maka banyak orang bermimpi sampai mati. Iya. Mimpi terus nanti begini, nanti begini, nanti begini. Sekalipun tidak pernah sampai sama dia. Jangan-jangan surganya pun nanti. Jadi jangan bermimpi berbahagia kalau tidak merenungkan firman Tuhan. Siapapun dia, sepintar apapun dia, tidak akan berbahagia. Itu hanya mimpi. Kita ini mau bermimpi atau mau berbahagia. Tapi kan sama-sama bahagia kan? Orang bermimpi pun bahagia. Orang bahagia itu pun berbahagia. Hanya mimpi ini berbahagianya di mana? Hanya mimpi. Itu waduh. Iya, Tuhan rasanya dekat kalau begini gitu kan. Waktu dia mimpi-mimpikan begitu, buka matanya, iya, nggak bisa lagi nih, di mana aku hentikan ini? Kita ini bermimpikah atau mau berbahagia? Adakah jalan lain daripada ini? Ada jalan lain? Ada jalan lain? Ada jalan lain? Itu nggak ada suaranya. Iya. Atau ada yang protes. Makanya, kita sekali cuma muda. Nasihat sopo iki? Sopo yang kasih nasihat? Jangan-jangan yang kasih nasihat Anda adalah tukang mimpi juga. Lihat aja dianya. Bagaimana dia hidup. Merenungkan itu bukan berdebat, bukan berdiskusi. Iya. Iya. Iya, berbuah pada musimnya. Iya, bisa 5 ton. Ini dari pihak kita. Iya, dari pihak Allah akan memberikan. Musimnya. Dan Tuhan katakan kan ayat 6, Tuhan kenal jalan orang benar. Jadi Tuhan kenal kita kok. Jalan yang mana kita jalani, Tuhan kenal, tahu. Nggak bisa ditipu dia. Tuhan kenal yang jalan di sini pasti sampai kebahagiaan. Orang yang mengangan-angankan kebahagiaan itu, tapi tidak jalan di sini, nggak akan dikasih. Maka Tuhan kenal. Siapa yang jalan di sini pasti dia dapat. Ya, seperti Nuh itu, 8 pun dia pasti dia dapat. Kira-kira begitu ya. Iya. Artinya iya. Iya, itu dia ya. Apa saja yang dia lakukan karena terus dia
merenungkan firman Tuhan ini, pasti dia akan dekat dengan Tuhan. Kalau dekat dengan Tuhan, apa yang sulit kan gitu ya? Bagaimanapun Tuhan membuat hasilnya dia. Makanya kenapa dia berbahagia? Karena ini dilakukan. Makanya kalau mau direnungkan, coba cek dan recheck. Yang kita lihat berbahagia, coba lihat. Apakah dia munafik? Yang munafik yang terus saja ngomong dengan firman Tuhan tapi tidak dilakukan. Lihat terus hidupnya. Pelajari hidupnya. Tetapi orang yang tahu firman Tuhan dan dia lakukan dengan sungguh-sungguh, pelajari hidupnya. Siapa yang dipakai Tuhan, pelajari hidupnya. Makanya Daud sudah pelajari bagaimana Abraham, bagaimana Nuh, bagaimana Yusuf, bagaimana Yakub. Dia sudah pelajari semuanya. Maka dia katakan, janganlah berdiri di tempat orang yang berdosa. Sekalipun orang berdosa di situ semua, tapi janganlah berdiri di situ kalau memang mau berbahagia. Tapi kalau terus seperti apa? Seperti Kosar, Bindoran itu hanya menyelesaikan diri, nggak akan berbahagia. Iya. Makanya merenungkan ini, kata Daud apa? Kenapa Daud akhirnya apa? Melumbar ya. Kenapa Daud melumbar? Kalau kita lihat, dia bilang apa? Sejak aku kecil sampai aku tua, dia bilang apa? Tidak pernah kulihat orang yang orang yang berkemurahan, berkemurahan anak cucunya itu. Maka dia tidak sedikit pun takut berkemurahan. Tapi kalau nasihat orang fasik ini apa? Benar engkau, benar kami. Tidak bilas. Jangan namanya. Kayak keningan nah. Kerinang bagai. Adik kerinang bagai. Kampe ikut. Dari kerina kita kena bunuh diri ya. Kampe miska buat duka nalin, lis duka badu. Adik kerina karena bunuh diri. Cukupkah? Mau berbahagiakah? Ini waktu bagi kita merenungkannya, Tuhan. Jalan mana yang kutempuh? Firman-Mu pasti digenapi dan Tuhan tahu siapa yang bertaki-taki atau apa semua. Tuhan tahu jalan orang yang benar untuk memberkatinya dan menghasilkannya, dan orang yang fasik akan tersiksa hidupnya. Nggak ada respon ini. Gua santerakam sekali. Jaga merusur kundul-kundul kin. Aras kujata mandur sur cupingdu. Makanya nggak bisa kita kuat kalau yang sana yang terus ya. Kita berdoa. Tuhan, kami berdoa karena firman-Mu sudah kami dengarkan. Itulah membuat kami bijaksana. Kenapa kami tidak berbahagia? Terlalu banyak kami mendengarkan nasihat orang fasik. Kalau itu terus kami dengarkan, tidak ada harapan kami hidup berbahagia. Terlalu sering kami berdiri di tempat orang yang berdosa, bukan di tempat orang yang beriman atau orang yang telah dibenarkan. Karena kami terlalu lama berdiri, maka hidup kami pun akan mendapat hasil dari nasihat yang kami dengarkan, dari tempat kami berdiri, dan di mana kami duduk.
Tetapi berbahagialah orang yang mau merenungkan firman Tuhan secara sendiri, mau membaca, merenungkannya, memikirkannya, dan melihat bagaimana orang melakukan firman Tuhan akan hidupnya. Kalau kami juga hidup seperti itu, bagaimana Abraham hidup, bagaimana Paulus hidup, dan bagaimana nabi-nabi hidup di dalam firman-Mu. Mereka selalu dekat dengan Allah. Dan itulah kebahagiaan mereka. Akhirnya mereka hidup berbuah. Tolong kami Tuhan, supaya terbuka hati kami, supaya jangan kami hanya mendengarkan firman ini saja, tapi kami tidak mengambil waktu secara sendiri di hadapan. Kalau kami melakukan orang fasik, karena kami mendengarkan nasihat orang fasik, kami menjadi fasik karena kami tidak waspada di mana kami berdiri. Kami menjadi fasik karena kami terlalu sering duduk di tempat orang pencemooh. Akhirnya kami seperti sekam, tidak ada hasil apa-apa yang kami lakukan di bumi ini. Tapi kami rindu Tuhan, Engkau membentuk kami supaya ada persekutuan yang erat dengan Engkau, sehingga satu hari hidup kami akan berguna demi kemuliaan. Siapapun yang merenungkan firman-Mu ini akan berbuah pada waktu. Ini firman-Mu ya Tuhan. Berikan kami mengerti. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami pulang dari tempat ini, Engkau juga memateraikan firman-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Berkatilah kami, berkati hidup kami, berkati hati dan pikiran kami, supaya berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.